Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebongkar salah satu ide paling keren dalam sosiologi modern. Kita akan menyelami pemikiran seorang sosiolog, Pierre Bourdieu, buat ngertiin apa aja sih kekuatan tak kasat mata yang membentuk hidup kita. Nah, konsepnya ini disebut habitus dan modal. Yuk, kita mulai. Anda pernah nggak sih ngerasa ada orang yang kayaknya selalu tahu aja gitu harus ngomong apa atau bersikap gimana di situasi tertentu biar bisa sukses? Rasanya tuh kayak mereka lagi mainin sebuah game tapi pakai seperangkat aturan yang beda yang nggak semua orang tahu. Nah, kata Bourdieu, perasaan Anda itu ada benernya loh. Emang ada aturan mainnya, dan hari ini kita bakal coba pelajari aturan itu. Oke, konsep kunci pertama buat ngertiin aturan ini adalah habitus. Coba deh bayangin habitus itu kayak rasa atau insting kita pas lagi main game sosial. Ini bukan sesuatu yang kita pikirin secara sadar, tapi justru inilah yang nuntun setiap gerak-gerik kita. Jadi, apa sih sebenarnya habitus itu? Gampangnya, anggap aja habitus itu semacam sistem operasi mental yang kita dapat dari lingkungan sekitar kita. Ini tuh hasil dari semua pengalaman kita yang udah meresap ke dalam diri, yang akhirnya ngebentuk selera kita, cara kita mandang dunia, bahkan cara kita berdiri atau berjalan. Inilah yang bikin sesuatu terasa pas atau cocok buat kita. Dan sebaliknya, seringkali tanpa kita sadar kenapa bisa begitu. Terus pertanyaannya, sistem operasi ini datangnya dari mana? Jelas kita nggak lahir bawaan kayak gini. Habitus itu dibentuk oleh sejarah pribadi kita masing-masing. Mulai dari pola asuh keluarga, sistem pendidikan yang kita jalani, sampai semua interaksi kita sehari-hari. Semua ini pelan-pelan nanamin cara pandang tertentu ke diri kita. Coba pikirin deh, selera musik kamu atau cara kamu ngobrol, itu semua bagian dari habitus yang kamu bawa kemana-mana. Oke, kalau habitus itu adalah cara kita ngerasain permainannya, nah modal itu adalah koin atau mata uang yang kita pakai buat main. Dan ini bagian yang menarik banget. Waktu Bourdieu ngomongin soal modal, dia tuh nggak cuma ngomongin soal duit di rekening bank kita. Buat Bourdieu, modal itu adalah sumber daya apapun yang dianggap berharga di sebuah arena sosial. Nah, ini ide yang benar-benar ngubah cara kita ngelihat kekuasaan dan keuntungan. Yuk, kita bedah 3 jenis modal utama ini. Pertama, yang paling jelas, modal ekonomi. Ya, ini soal uang, properti, aset, gampang diukur. Kedua, ada modal sosial. Ini soal nilai dari jaringan atau koneksi kita. Siapa aja yang kamu kenal? Keluarga, teman, alumni sekolah. Ini adalah sumber daya yang bisa kita gerakin. Terakhir, dan ini yang paling subtil, adalah modal budaya. Ini isinya pengetahuan, skill, ijazah, cara bicara, wawasan soal seni, pokoknya hal-hal yang dihargai masyarakat. Nah, yang paling seru adalah gimana ketiganya ini bisa saling berhubungan. Bayangin, kamu ngelamar kerja. Ijazah kamu itu modal budaya, mungkin bikin kamu dapat panggilan wawancara. Tapi pas lagi wawancara, kamu sadar kalau pewawancara itu teman lama ayah kamu. Nah, ini modal sosial. Tiba-tiba posisi kamu di permainan itu langsung berubah kan? Jadi ketiga modal ini bisa ditukar-tukar dan terus-menerus nentuin posisi kita. Sekarang, kita coba lihat gimana habitus dan modal ini bekerja di dunia nyata, di sebuah arena yang kita semua tahu, sekolah. Sekolah kan sering dianggap sebagai tempat di mana semua orang punya kesempatan yang sama, tapi beneran begitu? Diagram ini ngegambarin argumen Bourdieu dengan sangat jelas. Kita bisa lihat ada 2 jalur yang beda. Di bagian atas itu jalur buat kelas dominan, dan yang di bawah itu buat kelas terdominasi. Latar belakang ini ngebentuk habitus dan modal budaya yang beda yang kemudian dibawa ke sekolah. Nah, menurut Bourdieu, sekolah itu bukan wasit yang netral. Sekolah malah memproses perbedaan ini dan akhirnya ngasilin 2 hal yang sangat beda, legitimasi atau sebaliknya stigma. Coba deh lihat bedanya. Buat siswa dari kelas dominan, sekolah itu rasanya kayak rumah kedua. Budaya dan bahasa di sekolah itu udah nyambung sama apa yang mereka alamin di rumah. Modal budaya mereka, kayak cara mereka ngomong atau pengetahuan umum mereka, langsung dihargai. Tapi, buat siswa dari kelas terdominasi, sekolah itu bisa kerasa kayak planet lain. Perbedaan modal budaya mereka itu sering banget disalahartikan sebagai kurangnya kecerdasan, padahal ya cuma beda aja. Inilah yang akhirnya bikin perasaan bahwa mereka tuh nggak pantas ada di sana. Ujung-ujungnya, ini bisa mengarah ke apa yang disebut Bourdieu eliminasi diri. Mereka keluar dari permainan, bukan karena diusir, tapi karena ngerasa nggak cocok. Tentu aja ya, teori sekuat ini pasti ada perdebatannya. Salah satu kritik paling besar buat Bourdieu adalah soal seberapa besar sih ruang yang tersisa buat pilihan bebas individu?
Kalau habitus kita dibentuk oleh lingkungan dan modal kita banyak diwariskan, apa itu artinya kita nggak punya pilihan? Apa masa depan kita itu udah ditentuin sama struktur sosial tempat kita lahir? Ini pertanyaan yang penting banget. Nah, ini dia inti kritiknya. Beberapa ahli ngerasa teori habitus ini terlalu deterministik. Seolah-olah kita ini kayak robot yang udah diprogram sama kelas sosial kita, tanpa punya kemampuan buat mikir, buat refleksi, atau buat bikin pilihan yang ngelawan program itu. Kritik ini nunjukin adanya ketegangan antara kekuatan struktur sosial dan kekuatan individu itu sendiri. Jadi, intinya gimana? Ngertiin teori Bourdieu ini bukan buat bikin kita pasrah, justru sebaliknya. Ini soal menyadari aturan main yang selama ini nggak kelihatan. Habitus dan modal itu emang ngebentuk peluang kita secara signifikan. Mereka bisa ngasih keuntungan buat sebagian orang dan rintangan buat yang lain. Tapi itu semua bukan takdir. Justru dengan ngerti cara kerjanya, kita jadi punya kekuatan lebih. Dan inilah pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Tujuan dari semua penjelasan ini bukan buat bilang kalau permainannya curang dan kita harus nyerah. Tujuannya adalah buat ngasih Anda buku panduan aturannya. Dengan ngerti konsep habitus dan berbagai jenis modal, kita bisa mulai bikin strategi yang lebih sadar. Kita bisa kenali di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita, dan bahkan mungkin kita bisa mulai mengubah aturan itu sendiri. Jadi, pertanyaannya sekarang saya balikin ke Anda. Gimana Anda akan memainkan permainan ini?